Halo, kembali lagi bersama saya Andi Anggana, dan kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang sedang tren dan update di Indonesia. Kita akan baca berita bersama saya. Saya akan baca berita yang terupdate, dan kali ini soal Corona. Jadi di sini gue nemuin berita baru hari Rabu malam, dan gue buka berita di sini di Detik ya, di Detik di atas ini. Judulnya adalah Riset LSI Denny JA. 99% kasus corona di RI tuntas bulan Juni 2020. Kita baca ini beritanya. LSI Denny JA melakukan riset dengan mengolah data dari berbagai sumber terkait tren kasus COVID-19 di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Nah, fokusnya mereka dan mengeluarkan hasil survei ini dengan memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami kondisi normal pada Juni 2020. Berarti sekarang itu sudah masuk akhir April ya, 30 April. Berarti Mei, Juni, 2 bulan lagi kita akan bebas dalam kondisi yang pusing banget gitu. Tapi dia punya analisa kondisi normal pada Juni 2020 akan dialami Indonesia asalkan tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Jadi percuma aja kalau kita tetap keluar rumah tanpa menggunakan masker dan keluar rumah sembarangan, tidak sesuai kebutuhan yang penting, urgent, ya kita bakalan kena lagi guys. Kita bakalan berada dalam kondisi yang seperti ini lagi. Jadi disiplin itu penting. Ini adalah riset dari survei opini publik dari LSI Denny JA. Di sini ditulis dalam keterangannya bahwa negara Indonesia termasuk negara menengah kategori B dari sisi kecepatan menyelesaikan kasus virus corona untuk mencapai level 99% tuntas. Nah, tercapainya level 99% tuntas itu untuk kasus Indonesia diperkirakan di bulan Juni 2020. Kita lihat lagi, ini ada 4 slide. Kita baca. Oke. Nah, selain prediksi dari Denny JA, survei tersebut, Singapore University of Technology and Design mengembangkan model prediksi lebih jauh, masih dari Detik. Nah, tren data dunia itu dibaca dengan menggunakan artificial intelligence. Dari berbagai dunia, model itu menyimpulkan bahwa 99% kasus dunia selesai pada Agustus 2020. Meskipun kalau saya lihat ada perbedaan dari banyak survei, dari banyak riset, bahwa ada yang mengatakan Juni selesai, ada yang menyatakan Agustus selesai, ada juga yang menyatakan bahwa akhir tahun selesai, bahkan 2021 juga akan selesai, 2022 dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa gerak dari optimisme dunia saat ini memang ingin kasus corona cepat selesai, dan pergerakan-pergerakan untuk melakukan itu sudah dilakukan banyak pihak. Karena tadi bahwa dengan dampak corona, akibatnya ke semua lini gitu, kehidupan. Bukan hanya lini bisnis, tapi juga sosial,
psikologis, kedokteran, dan sebagainya. Dan ini tidak baik bagi dunia. Ya. Kita lihat lagi di berita lain terkait corona. Nah, ini ada berita dari Tempo, ya. Ini ada berita dari Tempo, judulnya adalah Bantu Pasien Corona, RSCM buka pendaftaran donor plasma darah. Nah ini menarik karena terapi plasma darah ini saat ini dengar-dengarnya sedang dikembangkan untuk melakukan penyembuhan virus corona. Nah kita lihat beritanya di tempo.co. Tim peneliti plasma konvalesen Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, membuka pendaftaran donor darah pasien corona yang telah sembuh. Nah, donor darah tersebut akan digunakan untuk membantu pengobatan bagi pasien corona. Kutipannya yaitu, baru mulai hari ini kami membuka pendaftaran bagi pasien COVID-19 untuk menyumbangkan darahnya untuk pengobatan, kata asisten peneliti plasma konvalesen RSCM William saat dihubungi Rabu ini 29 April 2020. Nah, nantinya tim peneliti bakal mengambil plasma dari pasien yang mendonorkan darah. Kemudian protokol yang bisa menyumbangkan darah adalah laki-laki di atas 18 tahun yang pernah terjangkit corona dan telah dinyatakan sembuh atau melalui 2 kali pemeriksaan swab negatif. Nah, berita positifnya adalah yang mendaftar sudah banyak. Kami sedang menunggu alatnya. Nah, dari berita ini artinya adalah upaya-upaya penyembuhan terus dilakukan dari berbagai pihak di dunia, bahkan di Indonesia. Ada terapi plasma darah, sebelum itu juga ada rapid test, dan lain sebagainya. Artinya adalah kerja-kerja untuk melakukan penekanan COVID-19 ini terus meningkat, dan ini baik untuk menciptakan psikologis masyarakat, psikologis publik. Karena apa? Upaya-upaya seperti ini akan memberikan angin segar dari berita-berita negatif yang saat ini marak di publik, hoax dan semacamnya, yang menakut-nakuti publik tentang corona. Dengan adanya berita-berita positif ini, gue yakin publik akan mendapat stimulus yang positif. Kemudian dengan stimulus yang positif itu, publik juga akan lebih tergerak untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya mungkin dilanggar oleh publik sendiri. Misalnya, yang tadinya melakukan isolasi di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan kemudian beribadah dari rumah, karena udah hampir 2 bulan pelaksanaan social distancing, kemudian physical distancing, ya publik juga jenuh. Nah, dengan adanya berita-berita ini, gue yakin publik akan melihat ini sebagai sebuah keoptimisan untuk menjalankan protokol penekanan COVID-19, ya setidaknya di lingkungan rumahnya sendiri, selain tadi tetap menggunakan cara-cara yang disebut sebagai pencegahan dari COVID-19. Nah, kita lihat lagi
kita lihat lagi berita terkait corona. Nah, ini ada berita dari fifa.co.id ya. Ini judulnya menarik. Terharu 20.000 orang non medis jadi relawan COVID-19. Nah, ini menarik sekali. Yang tadinya ada riset terkait prediksi bahwa COVID-19 akan berakhir di bulan Juni, kemudian tadi ada metode penyembuhan lewat plasma darah. Nah, sekarang ada berita dari fifa.co.id mengenai 20.000 orang non medis jadi relawan COVID-19. Nah, ini bagus. Kenapa bagus? Karena ini berita optimis bahwa masyarakat kita, masyarakat Indonesia, solidaritasnya tinggi. Dan ini salah satu tahapan jika ingin menekan COVID-19, maka kita harus bekerja sama, bersolidaritas, dan berita ini positif banget. Dan kita akan lihat isinya dari berita ini. FIFA mencatat berdasarkan data yang dia miliki bahwa sudah ada 28.900 orang yang mendaftar untuk bergabung dengan tim relawan COVID-19 hingga Rabu 29 April 2020. Nah, dari data itu diketahui bahwa 20.000 orang berasal dari kalangan non-medis. Jadi, dari berbagai unsur pekerjaan, bahu-membahu untuk melawan COVID-19. Ini sangat positif. Dikatakan oleh koordinator tim relawan gugus tugas Andre Rahadian, dia mengatakan bahwa sejak kita buka pendaftaran 4 minggu lalu, per hari Rabu sudah ada 28.900 yang terdaftar. 5.500 relawan medis dan sisanya non-medis. Nah, para relawan yang mendaftar tersebut lebih banyak dari non-medis dan bertugas mengurus logistik dan administrasi umum untuk menyebarkan bantuan yang ada. Nah, Andre ini masih mengatakan bahwa tim relawan masih membutuhkan lebih banyak relawan medis. Karena tidak semua dari 5.500 relawan medis yang mendaftar siap diterjunkan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit darurat, Wisma Atlet. Nah, relawan-relawan itu disebutkan di sini sudah memenuhi semua syarat seperti surat tanda registrasi dan surat persetujuan dari keluarga serta pemeriksaan kesehatan. Nah, tim gugus tugas akan membuka pendaftaran relawan pada Senin depan. Nah, ini artinya apa? Ada beberapa hal yang harus kita apresiasi dari 3 berita yang telah saya sebutkan di situ. Yang pertama adalah bahwa sudah ada banyak riset yang memprediksi dengan temuan-temuannya, dengan model risetnya dan sebagainya bahwa pandemi ini akan berakhir. Dan yang kedua, terdapat beberapa pilihan penyembuhan. Salah satunya lewat plasma darah. Dan yang ketiga adalah kolaborasi bersama dari berbagai pihak, khususnya solidaritas untuk menjadi relawan. Nah, ketiga hal ini harus didukung oleh pribadi kita sendiri agar mematuhi pelaksanaan PSBB yang ada selama ini. Dan meskipun di daerah-daerah kawan-kawan semua yang tidak melaksanakan PSBB, tetap untuk menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, dan menjaga yang lain untuk berada dalam kondisi yang steril, berada dalam kondisi yang aman, dan tetap sehat. Karena apa? Karena kita tidak mau terus-terusan begini, kita tidak mau berada dalam kondisi yang tidak normal. Karena itu, mari kita
kita berjuang bersama-sama, bergotong royong untuk mengalahkan COVID-19. Sampai jumpa lain kali. Kita akan membahas berita-berita lagi dalam Baca Berita, tentunya yang positif dan yang memberikan keoptimisan bagi kita. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.